tidak mengurangi semangat kita dan tekad kita agar kita dimudahkan Allah Subhanahu wa taala untuk bisa melaksanakan ibadah haji. Tentu saja setelah wabah ini diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala pada saat dan waktu yang dikehendakinya. Kemudian salawat dan salam kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Dari mimbar ini khatib mengajak kita semua untuk meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan perintahnya dan juga meninggalkan apa yang dilarangnya. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, setiap kali kita memasuki bulan Dzulhijjah, kita dipampangkan dengan peristiwa yang sangat fenomenal, yaitu peristiwa terjadi ribuan tahun yang lalu, yaitu Nabi Allah Ibrahim alaihissalam sebagaimana Nabi Muhammad qudwah kita, teladan kita, maka Nabi Ibrahim alaihissalam juga adalah qudwah kita dan juga teladan kita. Banyak pelajaran-pelajaran yang bisa kita ambil dari Nabi Ibrahim alaihissalam dan keluarganya. Salah satunya adalah waktu itu Nabi Ibrahim tinggal di Palestina. Kemudian diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membawa istrinya ke Makkah Al-Mukarramah. Pada waktu itu Makkah Al-Mukarramah adalah padang pasir tandus, tidak ada air, tidak berpenghuni, dan juga tidak layak untuk ditempati. Setelah sampai di sana, ada hal yang tidak masuk akal yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, tapi hanya bisa dicerna dengan keimanan dan tawakal serta menyerah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka Nabi Ibrahim meninggalkan anaknya yang masih bayi dan istrinya di padang pasir tadi, tidak ada orang tinggal di sana, kemudian tidak ada air dan tidak ada kehidupan. Ya. Kemudian dia berjalan, ya, dipanggil oleh istrinya Ibrahim, tapi Ibrahim tidak menoleh. Ibrahim tidak menoleh. Kenapa? Karena dia sudah yakin bahwa apa yang dilakukannya bukan kehendaknya, bukan keinginan pribadinya, tapi adalah merupakan perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Sampai istrinya mengatakan, Allahu amaraka bihadza. Wahai Ibrahim, apakah Allah yang memerintahkanmu untuk melakukan semua hal yang gila ini? Ya. Maka dijawab oleh Nabi Ibrahim, "Na'am." Iya. Pada saat itu, ya, kelihatanlah seorang istri yang tangguh, istri yang taat kepada Allah dan juga kepada suaminya, mengatakan, "Idzan lan yudayyi'an Allah." Kalau begitu Allah pasti tidak akan menyia-nyiakan kita, karena Allah Subhanahu wa taala tidak mungkin akan mencelakakan hambanya dengan perintah-perintahnya. Jadi setiap perintah Allah Subhanahu wa taala pasti mengandung hikmah dan pasti mengandung kebijaksanaan, asalkan kita yakin bahwa itu adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan ragu dan jangan bimbang. Kalau sudah yakin bahwa itu perintah Allah, jalankan dan lakukan. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala tidak mungkin akan mencelakakan hamba-hambanya. Nah, jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itulah pelajaran pertama bagi para istri ataupun bagi para calon istri. Ya, teladanilah
ya, istri dari Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, di mana puncak ketaatannya itu mentaati sesuatu yang tidak masuk di logika pun ditaati oleh dia, karena itu adalah perintah Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak usah yang ketinggian, ya. Tidak usah terlalu ideal seperti yang dilakukan oleh istrinya Nabi Ibrahim. Ketaatan sehari-hari terhadap suami adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kadang-kadang kita ingin anak kita berubah, ingin anak kita jadi anak yang soleh, ingin anak kita menjadi anak yang sukses. Kita sibuk dengan metode-metode modern, ya, dengan cara-cara yang hebat yang ditemukan oleh para ilmuwan untuk merubah perilaku anak. Tapi ada satu yang diajarkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, yaitu doa. Ya, doa adalah cara yang paling ampuh dan sangat dahsyat untuk merubah perilaku anak kita. Nabi Ibrahim mengatakan, Rabbi habli minas sholihin, ya Allah berikanlah kepadaku anak yang soleh. Jadi jangan lupa berdoa setiap waktu dan setiap saat, apalagi di tengah malam. Doakan kepada Allah supaya anak kita berubah, supaya anak kita jadi anak-anak yang soleh, supaya anak kita menjadi anak-anak yang bertakwa. Salah satu doa fenomenal Nabi Ibrahim alaihissalam mengatakan apa? Rabbi ja'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati. Ya Allah, jadikanlah anakku di antara orang-orang yang menegakkan sholat. Karena kalau sampai anak kita tidak sholat, maka yang lain pun tidak akan dilakukannya. Sholat aja yang begitu pentingnya, yang begitu wajibnya tidak dilakukannya, apalagi kalau perintah-perintah Allah yang lain. Dan kemudian jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pelajaran yang ketiga yang kita ambil dari Nabi Allah Ibrahim alaihissalam adalah bagaimana dia berhasil mendidik anaknya menjadi anak yang soleh, yaitu Ismail alaihissalam. Ketika Nabi Ibrahim alaihissalam bermimpi, falamma balagha ma'ahu as-sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manami anni adbahu fanzur madza tara. Ya. Bagaimana Nabi Ibrahim berdialog dengan anak yang dicintainya dan anak yang disayanginya dalam melaksanakan perintah Allah. Memang betul itu perintah Allah, tapi tetap aja harus menghargai anaknya, harus menghargai keluarganya. Dia bahkan bertanya dulu kepada anaknya, padahal mestinya tidak perlu bertanya, ini kan perintah Allah. Ya, tangkap aja anaknya, kemudian potong, sembelih. Tapi Nabi Ibrahim tidak melakukan semua itu, walaupun dia seorang nabi dan seorang rasul, tapi beliau menanyakan kepada anaknya, ya bunayya, wahai anakku yang kusayangi, wahai anakku yang kucintai. Kata-kata ya bunayya itu artinya, inni ara, aku melihat dalam mimpi bahwa aku menyembelihmu. Mimpi Nabi Ibrahim bukan seperti mimpi kita. Mimpi Nabi, seluruh Nabi kalau mimpi itu adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Aku melihat dalam mimpiku bahwa aku menyembelihmu. Fanzur madza tara, apa pendapatmu? Qala ya abati fa'al ma tu'mar, satajiduni insyaallah minas shalihin. Wahai ayahanda, lakukanlah apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayah yang soleh melahirkan anak yang soleh. Ayah yang menyerah kepada perintah Allah Subhanahu wa taala, yang rela berkorban apa saja, termasuk anak yang paling dicintainya dan paling disayanginya. Kita tidak usahlah yang muluk-muluk, ya, berkorban apa? Tentang keinginan kita sedikit saja, ya, berkorban harta kita sedikit saja, ya, untuk beli kurban. Berkorban kesenangan kita sedikit saja, berkorban waktu istirahat kita sedikit saja, ya, berkorban perasaan kita sedikit saja. Dalam berdakwah mungkin dicaci maki orang, tapi Nabi Ibrahim pengorbanannya tidak tanggung-tanggung. Anak yang sekian tahun dinanti-nantikan
memperhatikannya kelahirannya. Nabi Ibrahim itu punya anak Pak ketika udah mendekati 100 tahun umurnya. Ya, berdoa setiap waktu ketika dapat anak, dan beliau sudah membesarkannya sampai ketika anaknya itu remaja diperintah Allah untuk disembelih. Tapi Nabi Ibrahim yakin Allah tidak mungkin mencelakakan hambanya dalam perintahnya, pasti ada hikmahnya. Dan Nabi Ibrahim tidak tahu kalau anaknya pasti akan diselamatkan, pasti akan diganti dengan kibas. Nggak tahu itu Nabi Ibrahim alaihissalam. Tapi dia yakin bahwa itu adalah perintah Allah. Ternyata Allah hanya menguji kesetiaan Nabi Ibrahim terhadap perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jemaah, tidak banyak-banyak, itulah 3 pelajaran yang kita ambil dalam kesempatan ini. Seorang ibu yang tangguh. Yang kedua adalah Nabi Ibrahim mendidik anaknya dengan doa kepada Allah supaya berubah anaknya. Yang ketiga adalah bagaimana pengorbanan Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan kurban yang kita lakukan adalah sebagai apa? Sebagai implementasi dari simbol dari pengorbanan kita dalam beragama kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab dalam beragama ini kita butuh pengorbanan. Kalau tanpa ada pengorbanan tidak mungkin kita bisa beragama. Jemaah sekalian yang memuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu saja khutbah yang singkat yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan ini. Mudah-mudahan kita semua dijaga dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah